Bismillah, hai selamat datang di App.id lagi. Ya, teman-teman semuanya, kali ini saya akan bahas iPadOS dan iOS 26 beta yang terakhir, yang artinya beta 9, di mana beta ini merupakan beta yang akan muncul sebelum nanti versi rilisnya, versi RC-nya gitu ya, di iPhone 17 series biasanya beberapa hari setelah perilisan iPhone 17. Tapi ternyata saya menemukan masih ada bug, padahal ini udah versi yang hampir final gitu ya. Nah, apa aja bugnya kira-kira? Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Oke, jadi yang pertama, untuk di iPadOS, kita buka dulu di General, kemudian di About ya, kemudian di iPadOS version. Nah, ini kodenya ya, kode dari iPadOS 26 yang beta 9, 23A5336A gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat di si iPhone-nya gitu ya, di iOS-nya, kita buka untuk settingnya, setting, kemudian kita masuk ke general, kemudian about, kemudian iOS version. Ini versinya ini ya, iOS 26.0 23A5336A. Artinya antara iOS dengan si iPad OS yang 26 beta 9 itu kodenya atau versi iOS-nya itu sama gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita akan coba, saya udah coba sebetulnya di beberapa waktu ini ya, setelah saya install tentunya. Ini dari mulai tingkat kehalusannya, smoothnya, dari perpindahan tiap home screen-nya ini dari iPadOS 28 juga emang sudah smooth ya. Begitupun dengan iOS-nya dari iOS 26 beta 8 juga sama. Jadi artinya dari segi tingkat smooth, tingkat kehalusan, tingkat kemulusan dari perpindahan antar home screen ini sebetulnya sudah lebih refine lagi dan ya tidak ada komplain sama sekali masalah itu. Kemudian dari pop-up ya, dari liquid glass-nya semuanya kayaknya emang ini udah versi yang final banget ya. Jadi tampak lebih 3D gitu ya di kedua device, baik iOS maupun iPadOS. Sama-sama tampak lebih 3D, kemudian liquid glass-nya tampak ada transparannya, tidak begitu transparan banget gitu ya, tetapi tetap ada background yang mana itu menguntungkan ketika kita membaca tulisan ya. Seperti tulisan ini tampak liquid glass tapi tetap terbacanya sangat-sangat jelas dibandingkan dengan beta-beta yang pertama. Wah, itu tulisannya malah gak kebaca sama sekali ya karena saking transparannya. Dan ini juga sama teman-teman semuanya ya, di iOS 26 beta 9 juga sama seperti ini. Ini sudah ada refine juga. Nah, kemudian kalau misalkan kita buka aplikasi, salah satu aplikasi, misalkan aplikasi musik seperti ini, semuanya juga sudah lancar banget ya. Kemudian untuk liquid glass-nya ya, yang ini teman-teman bisa perhatikan, yang ini liquid glass-nya ya, ini adalah liquid glass yang bisa dibilang ini versi finalnya ya. Ketika kita buka aplikasi, tingkat ke transparansinya itu ya seperti ini, masih transparan tetapi tetap untuk tulisan-tulisan Apple Music Country yang ada di sininya ya, contohnya ya, atau judul lagunya di sini tetap masih jelas banget ya. Begitupun dengan yang ada di iOS juga sama teman-teman semuanya. Ini tingkat pop-up, kemudian kemulusan, kehalusan, dan transparansi yang ada di sini di judul lagunya ya gitu ya, yang sedang kita putar itu juga sangat halus, yang sudah di-refine, dan juga tingkat transparansinya juga sudah bagus ya. Artinya tidak berlebihan transparansinya, yang juga tidak kurang pas. Ini udah pas banget sih menurut saya. Jadi ini udah oke banget. Kemudian selanjutnya adalah dari aplikasi ya. Ketika kita pop up aplikasi seperti ini ya, ketika buat pop up seperti ini sih sebetulnya ini sudah lebih lancar ya. Kemudian ini juga sama ya, yang si iOS maksud saya, ini juga sama, yang iOS udah lebih lancar lagi. Ketika kita buka-buka aplikasi, animasinya ini sudah oke banget gitu ya. Ya, ini sudah sangat refine ya dibandingkan dengan iOS 26 beta yang sebelumnya. Nah, hanya saja memang di iOS beta 8 saya masih menemukan bug. Di antaranya itu adalah dia tidak bisa screenshot. Jadi screen capture-nya itu kadang bisa, kadang enggak gitu ya. Saya nggak tahu kalian merasakan hal yang sama atau enggak. Tapi di iOS 26 beta 9 ini sudah lebih lancar lagi, dan hampir tidak pernah saya menemukan freeze ketika saya melakukan screen capture. Biasanya kalau screen capture kayak gini itu nge-freeze dan tidak ada pop-up kayak gini. Tahu-tahu tersimpan aja di galeri kita gitu ya. Nah, begitupun dengan yang ada di si iPadOS 26 beta 9 ini, semuanya aman ya. Ketika kita screen capture, semuanya aman dan tidak ada masalah ya. Tidak seperti yang ada di beta sebelumnya, dimana kalau screen capture seperti ini, dia akan nge-freeze. Jadi nggak ada sama sekali
pop-up kayak gini tiba-tiba sudah ada di galeri. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, dan ini adalah teman-teman semuanya bug yang masih ditemukan di iPad OS 26 maupun di iOS 26 beta yang terakhir atau beta 9. Di antaranya adalah sebetulnya yang saya temukan sih sebetulnya cuma satu ya. Masih satu yang saya temukan gitu ya. Yang lain masih saya explore, tapi yang paling ketara adalah ini. Jadi ketika saya buka Wi-Fi, ya, jadi ketika saya masuk ke pengaturan ya, kita masuk ke pengaturan, kemudian kita klik Wi-Fi. Teman-teman perhatikan, kalau misalkan saya buka Bluetooth nih ya, teman-teman perhatikan di sini, kelihatan animasinya itu animasi kayak transparan gitu ya, pindah animasi transparan, oke? Nah, jadi kayak glass-nya kan kelihatan ya ketika kita on off dari pengaturan ini. Misalkan ini pengaturan Bluetooth. Oke, begitupun dengan yang si iOS 26. Teman-teman kalau perhatikan, kalau kita masuk ke Bluetooth, ya ini contoh aja Bluetooth, sebetulnya yang lain juga sama aja. Bluetooth, oke, kelihatan ya animasinya ya. Jadi ada animasi transparan gitu yang menunjukkan bahwa dia sedang on atau dia sedang off. Nah, bug-nya adalah di sini. Ketika kita buka Wi-Fi, okay, kita akan coba lakukan hal yang sama ya. Tuh, tidak ada animasinya di sini. Animasinya hilang. Okay, yang harusnya tadi ada kan di Bluetooth, sekarang di Wi-Fi-nya itu hilang. Kalau menurut saya ini adalah bug-nya. Dan ketika juga di Wi-Fi yang di iOS 26 beta 9, itu sama juga nggak ada. Oke, sama nggak ada. Tuh. Nah, yang mana ketika kita buka yang lain, itu ada semua. Nah, kelihatan ya? Nah, jadi itu adalah bug yang masih ditemukan di iPad OS dan iOS 26 beta 9. Sekali lagi, biasanya Apple itu sampai ke beta 8 sebetulnya, yang biasa-biasa yang sebelum-sebelumnya ya, tapi ini sampai ke beta 9 dan masih ditemukan adanya bug. Meskipun ini bugnya tampaknya minor, tapi untuk sekelas iPad OS dan iOS yang udah versi yang mau final gitu ya, ini harusnya tidak terjadi. Kayaknya ini akan diperbaiki di versi yang RC-nya dan biasanya akan muncul beberapa hari setelah rilisnya iPhone 17 series. Nanti kita akan update lagi mengenai iPhone 17 series dan sekaligus juga iOS dan iPad OS 26 versi RC-nya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa teman-teman bantu saya untuk like, subscribe juga, dan share juga untuk membantu proses konten-konten yang selanjutnya supaya saya lebih semangat lagi dan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.